daripada sakit gigi, mendingan juga Din. jangan sakit. Din. Ini udah jam berapa? Udah jalan. Masih Tad. Itu telepon udah kerangkring, lu kagak angkat. Udah jam berapa? Enggak tahu, saya lagi sakit ini, tak sakit. Lu sakit apa emang? Sakit gigi. Kenapa pala lu yang lu pegang? Hah? Salah. Aduh. Tak gua telepon dokter ya, lu gua suruh ke sana berobat ya. Nggak perlu. Nggak perlu pergi mana lu? Ini penyakit dari Allah datangnya. Kan dia yang nyembuhin. Ya gua juga tahu kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa mati. Tuh kan, kata lu bilang lu ngerti. Innalillahi, sesungguhnya segala sesuatu datang dari Allah. Iya. Wa inna ilaihi, dan kembali kepada Allah. Gua ngerti, tapi gua bilang itu lu kata meninggal. Ikhtiar, orang mah ikhtiar lagi sakit, ikhtiar. Buat apa diciptain obat? Apalagi ada kalimat likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Berarti kan kita suruh ikhtiar. Dad, saya ini lagi sakit gigi, malah diceramain. Tinggalnya aja somelin, malah diceramain. Sakit nih. Ini orang mau izin aja dulu aja nih. Gigi udah melendung tuh, udah melendung. Terus yang ngurusin gua siapa di sana? Ntar supir. Udah teleponin mulu. Iya, Tad ya. Nah, itu dong, Tad. Kayak nggak pernah sakit gigi aja, itu namanya Ustadz pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong soal khitan, biasanya ada harapan yang sangat luar biasa dari orang tua. Kepengen anak itu jadi anak yang Ketika kita ngomong soleh, soleh ini bukan sebuah nama. Soleh itu adalah sebuah perbuatan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku, atau anugerahilah kepada aku anak yang soleh. Yang soleh ini yang mana? Yang kehidupannya ketika besar bisa membantu orang tuanya, yang kehidupannya ketika besar bisa menjaga nama baik orang tuanya, yang kehidupannya ketika besar bermanfaat bukan cuma untuk agamanya, tapi juga bangsa dan negaranya. Amin, amin ya rabbal. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu isyarat. Apa kata beliau? Berikanlah nama-nama yang baik untuk anakmu, karena anakmu itu akan dipanggil bukan cuma dengan namanya, tapi juga dengan nama kedua orang tuanya. Karena sekali waktu, Bang, ada orang datang ke rumah saya. Dia bilang, "Jek, saya pengen punya anak diambil nama dari Al-Quran." Ini dikasih nama Alif Lam Mim. Itu anak pertama, Jek. Terus anak kedua, Zalikal Kitab. Maksud lo apa? Biarnya anak rajin baca Quran. Oh, boleh. Terus yang ketiga siapa? La Raiba Fi. Maksud lo biar anaknya mantap, nggak ada keraguan-raguan, istiqomah dalam pikiran dan jalannya. Terus yang keempat, Hudan. Biar kenapa? Biarnya anak dapat petunjuk. Oh, begitu. Terus yang terakhir, Lil Muttaqin. Maksud lo biarnya anak jadi orang yang bertakwa. Nah, terus bagaimana? Kan kalau saya panggil anak-anak saya yang 5, itu kan pahalanya pahala dapat baca Quran. Maksud lo, ya coba aja diurut. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 5-5-nya nomor. Yang jadi masalah kalau emak bapaknya nggak bisa baca Quran. Dia bilang apa? Oh gampang, Uje. Panggil aja nama suratnya apa? Al-Baqarah. 5-5-nya datang semua. Cuma masalahnya kalau kita lihat Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu kalau kalian tidak tahu. Tujuannya apa? Jangan niat baik sampai akhirnya menjadi keliru. Karena sesuatu yang baik ketika tidak disandarkan kepada ilmu, sesuatu yang baik ketika tidak disandarkan kepada Al-Quran, sesuatu yang baik ketika tidak disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi tidak menjadi sesuatu yang baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min. Inilah pentingnya agama itu, Masya Allah. Kalau kita berbaik sangka dengan ajaran agama, insya Allah kita akan ketemu nikmat dalam hidup. Tapi kalau kita sudah berburuk sangka dengan semua ajaran-ajaran agama, percaya deh hidup kita bakal stres melulu. Orang-orang yang hidupnya stres, Pak, adalah orang yang buruk sangka dengan ajaran agama. Simple kok, hidup itu sederhana ya, ketika kita melihatnya secara sederhana. Akan menjadi ribet ketika kita memandangnya dengan keribetan yang sangat luar biasa. Di mana kendaraan pertama kita? Di tulang sulbi ayah kita. Saat apa? Saat kita masih menjadi sperma. Lalu di mana kendaraan yang kedua? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di mana? Di dalam perut ibu kita di saat kita sudah mulai menjadi seorang bayi. Yang ketiga, begitu kita keluar dari rahim ibu kita, begitu kita dilahirkan, kendaraan kita di dunia ini yang pertama adalah apa? Di pangkuan ibu kita di saat kita menyusui. Yang keempat, ketika kita mulai sebesar ini, apa yang menjadi kendaraan bocah? Pundak ayahnya ketika mulai bermain-main. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di mana lagi kendaraannya? Nah, itu yang pada lewat. Begitu udah mulai gede, kita butuh kendaraan ini. Mobil, motor, pesawat, kapal laut. Lalu di mana lagi kendaraan yang selanjutnya? Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kendaraan yang selanjutnya adalah begitu kita meninggal, begitu kita wafat, kendaraan kita adalah pundak sahabat-sahabat kita. Berarti saat itu kita sudah berada di burung batang. Lalu di mana lagi kendaraan kita? Ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, buat mereka orang-orang yang sempat berkurban dengan hewan kurban, apakah kambing, apakah sapi, ataukah lain hewan yang sesuai dengan syariat yang harus dikorbankan, itulah yang akan menjadi kendaraan kita. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Aduh, enak bener adanya ngurutin. Waduh, cakep bener lo. Udah pulang, Tat? Udah sehat. Alhamdulillah. Berkat dokter Amin tuh, hebat nih, bisa sembuh. Cakep. Bukannya hebat. Allah yang nyembuhin? Ini pertanyaan menjebak nih, bikin saya jadi bingung. Jadi, sakit gigi tuh Allah, apa dokter yang bisa nyembuhin ya? Sekarang lu udah sembuh? Sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang nyembuhin? Itu dokter Amin. Mana ada dokter Amin? Dokter mah kagak punya sembuh. Dokter aja sakit. Iya. Kalau dia sakit kemana? Minta tolongan sama Allah. Iya. Sehat milik Allah, sakit dititipin Allah. Barang siapa yang ridho akan titipan Allah, maka Allah akan ridho dengan apa yang diminta hambanya. Pokoknya ganti, kalau nggak gue bakar di rumah. Ini rumah gue. Enak aja. Lah kan dia tinggal di sini. Kagak ada urusan. Suruh tinggal di luar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu, Din. Baru waalaikumsalam lu jawab. Ini nih, preman yang kagak lulus. Rambut aja udah kayak mie keriting. Mau ngapain lu kemari? Ya elah si Brad Pitt kesabar petir. Lu terus mau ngapain kemari? Sehat apa sakit? Sehat. Sehat? Ya. Ya udah kalau gitu, gua nitip motor. Sekalian cuciin motor gua. Hah? Kan lu sehat. Wen, ini rumah Ustadz, bukan laundry. Kalau laundry kan tempat nyuci baju. Jadi salah saya. Tapi lumayan, ini motor bisa buat apel ke rumah Indun. Udah ganteng, udah keren, pakaian udah rapi, rambut udah bersisir. Hari ini Ogot mau ke rumah Indun. Dandan ah. Mau kemana? Hah? Mau
Kemana? Ya, biasa ke rumah Indun. Lah, ini motor nih. Nah, iya masa sampai. Motor siapa? Ya motor siapa yang saya pegang ya saya yang punya. Ya nggak juga. Orang pegang kunci, punya motor. Nggak juga jaminan punya dia, Din. Orang zaman sekarang kan begitu. Iya, saya mau nitip pesen, kalau ada misalnya ada tamu, Tad. Bilang tungguin aja nanti sampai saya datang ya. Jadi gue sekarang suruh nungguin tamu nih. Iya. Asistennya siapa emang? Saya. Kenapa jadi gue yang suruh nungguin tamu? Sekali-sekali Tad jadi asisten. Perhitungan amat sih. Maaf ya. Jadi nanya mulu. Lihat kan, lain. Kalau saya, orang-orang jangan naik motor, maju. Kalau saya mundur. Ya terserah lu dah. Lu baca doa tuh yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dah Ustadz nakut-nakutin. Emangnya saya bocah. Motor gua mana nih? Ajar. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggung jawab Ustaz. Tanggung jawab. Motor saya titipin di sini dan sekarang hilang. Tanggung jawab Pak Ustaz. Ntar dulu, Wen. Ente baru ketemuannya kapan? Baru. Baru. Nah terus motor titipin sama siapa? Udin. Nah tuh, dia tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu punya otak dong. Masa nih motor rusak kamu gua lu? Kenapa lagi lu? Jatuh. Hah? Jatuh. Waduh, saya kualat nih sama Ustadz. Maafin ya Tad, saya nggak dengerin kata Ustadz tadi. Maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan nawm. As-salatu khairum minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kenapa lu bawa nih motor? Kan gua bilang jangan dipakai, gua nitipin doang. Gue mau tanya sama lu sekarang, lu jawab jujur. Ini motor siapa? Wendy. Kenapa lu bilang ini motor lu? Ya itu mah bergaya aja Tad. Ini motor rusak, remnya blong.
Gua mau bawa ke bengkel. Ngomong dong kalau rusak. Maaf ya. Iya. Nih gue ngomong nih hadis Rasul nih. Ayatul munafiki thalasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia nggak nepatin. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanat dia khianat. Itu 3-tiganya ada di lu semua tadi tuh. Satu pertama apa tadi? Bohong. Jika ngomong dia bohong. Pertama kata bohong. Ah, lu udah bohong sama gue. Lu ngaku ini motor lu punya. Nggak taunya punya Wendy. Kedua, kalau janji dia kagak nepatin. Ini motor, janjinya dititipin ke lu. Iya, benar. Ya kan? Benar. Nah, yang ketiga jika diberikan amanah dia khianat. Nah, ini kan amanah, Din. Ini nggak mengerti hal-hal seperti ini. Maksud lu apa? Saya nggak bohong. Yang namanya orang nitip tetap ada motornya. Nah, khianat. Saya nggak khianat. Nah, kecuali ini motor orang titip itu saya jual, itu khianat. Puas. Puas lo motor ada apa ada. Kalau ini bangsa, ini negara dititipin sama orang-orang yang sifatnya kayak begitu, hancur, pantas musibah di mana-mana. Wah, apa hubungannya musibah sama saya? Lu jatuh kenapa? Gara-gara. Seandainya nih motor di sini di tempatnya kagak kemana-mana, gak bakal apa-apa. Iya, tapi benar juga Ustaz. Sekarang gue tanya sama lu jujur dalam hati lu. Saya jujur. Lu salah apa enggak? Enggak. Tuh, masing lu ngaku salah. Salahnya Ini di- motor rusak. Pokoknya ganti, kalau nggak gue bakar di rumah. Ini rumah gue. Enak aja lo. Lah kan dia tinggal di sini. Lah, motor- Ustaz. Ah, kagak ada urusan. Mau suruh tinggal di luar. Tat. Saya sih maunya. Kalau misalkan ini masalah selesai nggak enak. Ntar gue kasih tau sama dia. Iya. Wen, nih lu bawa. Nah, bawa Wen. Jadi masalah lu gara-gara motor. Gara-gara lu motor. Lu yang masalah. Siapa jadi motor gue ini? Coba kalau gak nitip kan saya nggak jadi begini. Makanya Pak Ustadz juga sih nggak bener. Kok gue? Daripada miara udin mendingan miara ayam betul. Emang ayam bisa buat jadi asisten? Barangan aja lu. Udah, begini. Assalamualaikum. Ya udah. Barang. Untung ada Ustadz tuh. Apaan lu salaman? Gua asisten. Asisten lu. Bikin rusak motor gua. Lu nyebikin rusak gua. Udah lu bawa ke bengkel. Lu bilang si Udin nanti yang beres. Makasih Ustadz. Iya. Apa hubungannya, Tan? Tanggung jawab udah pokoknya. Gua kagak mau ngerti lu tanggung jawab. Mendingan Ustadz yang nanggung. Saya yang jawab. Nggak adil dong. Masa saya yang nanggung, saya yang jawab. Gimana? Si Wendy sholat pakai dimain-mainin. Emang bener-bener bandel ya anak nih. Wen, sholat nggak boleh dimain-mainin. Apaan sih lu? Itu tadi jari tangan lu muter-muter. Kayak gue dong tadi tuh lurus. Menandakan yang pasti. Lu komplain aja. Jari gue yang muter dong, lu komplain. Gimana badan gue yang muter? Tapi nggak sah itu berarti lu mainin sholat, tau nggak lo? Siapa yang main? Kita lagi sholat. Iya, tapi tangan gak boleh muter-muter begitu. So tau lu ah. Gue kan asistennya Ustad. Asisten Ustadz. Emang ilmu lu sama sama Ustadz? Lah emang dari mana? Emang dari lu? Dia belajar sendiri, masa gue ngajarin. Habis sholat malu pada doa. Saya mau doa Ustadz nih diganggu sama setan. Begini, Tad. Setan. Ya emang yang ngeganggu mah setan. Tapi lu membenarkan ini setan bener kalau ini mah. Mana ada setan bener, saya bener setan aja. Kagak ada yang bener setan. Nih, Tad. Kan pas tahiyat terakhir, Iya. kan jeri tangan kan harusnya Jeriji jari. jari ini lurus aja. Dipakai gitu itu. Lu berarti, lu nggak khusyuk lu. Ngapain lu merhatiin tangan gua? Lah gue punya mata. Lagian lu juga sholat bukan mikirin diri sendiri. Ngapain lu juga ngurusin orang lain diterima apa enggaknya. Mendingan lu urusin diri lu sendiri. Udah sekarang gini aja. Masalah perbedaan di dalam sholat itu masalah ikhtilaf. Memang berbagai macam. Ada mazhabul arba' yang kita tahu. Ya 4 imam mazhab. Ini masing-masing punya kebenaran. Dan masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing orang ketika melihat sesuatu itu tidak sama. Rasul itu bukan robot. Enggak. Sekali waktu ada yang melihat ini seperti ini. Sekali ada yang melihat seperti itu. Yang penting masing-masing sudah ada yang bertanggung jawab. Kita ini makmum. Tinggal sekarang praktekin ibadah dengan benar. Nggak usah merasa paling benar. Ya, Karena ketika kita merasa paling benar, belum tentu juga benar. Itu seperti sudut pandang Ustadz ya. Ada tampak samping, tampak belakang, Bangun rumah lu. tampak jelek. Iya kan? Oh iya benar. Itu cakep tuh. Nah, itu ntar gue pakai buat ceramah tuh. Gua lagi dah jelek. Emang pada sentimen Ustadz sama Wendy. Jelek aja ke gua. Rambut ini adalah mahkota, kenikmatan, keindahan. Untuk itu ya kita semua. Tad, kok foto anak mamanya mulu, bapaknya mana? Lu dan bapaknya.
warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang hidup di dunia ini yang dicari adalah senang. Padahal mohon maaf lahir batin, hidup ini selalu berpasang-pasangan. Kira-kira pasangannya senang apa? Susah. Jadi tidak ada sejarahnya orang seumur hidupnya akan senang selamanya. Pasti akan dimampiri juga dengan yang namanya kesusahan. Senang itu ternyata hanya menurut kata kita kepada orang lain. Padahal orang yang kita bilang senang belum tentu senang. Nih cerita orang nyari senang nih. Saya lihat ada pedagang nasi uduk depan rumah. Bu, senang amat sih hidupnya. Senang tahu dari mana kamu? Jam 2 malam saya mesti bangun. Nih nyiapin ini semua nih. Emang kagak perlu dimasak ini dari malam. Tuh kalau mau senang mas siapa? Pejabat no yang senang. Akhirnya saya punya kesempatan datang ke pejabat. Begitu ketemu, Pak Menteri ini kayaknya enak banget hidupnya. Sambil ngambil peci lempar. Lah, boro-boro enak. Sekarang apa-apa dicurigai sama KPK. Dapat apa sedikit bisnis sedikit KPK tuh, ampun. Akhirnya kita bisa tarik kesimpulan, ternyata kesenangan itu hampir tidak ada. Kalaupun senang itu ada di dunia, senang yang bercampur dengan apa? Dengan ketakutan kehilangan kesenangan. Berarti kan kesenangan yang tidak murni, ibarat susu yang sudah tercampur. Nanti senang yang murni kapan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kita sebagai orang-orang yang bahagia, maka di situ muncul kalimat abadan abada, selama-lamanya. Itu di mana? Hanya fil jannah, di surga. Ini kutu namanya keluar ya. Sekali waktu kutu ngobrol sama ibunya. Mak, nanti kalau kita disisir bagaimana mak? Udah pegangan aja lu yang kuat. Terus nanti kalau kita disisir serit bagaimana? Pegangan lagi lebih kuat. Terus kalau nanti digundulin, biarin aja, bukan kepala kita ini. Artinya ini bumi mau dihancurin, biarin aja. Ini urusan Allah, bumi milik Allah, bukan punya kita. Kita hanya disuruh pegangan yang kuat. Ini kepala, ibarat perumpamaan bumi. Mata, telinga, mulut adalah kekayaan diisinya. Rambut ini adalah mahkota, kenikmatan, keindahan. Kutu itu ya kita semua. Tad, hah? kok tuh anak mamanya mulu, bapaknya mana? Bapaknya lu din bapaknya. Lagi lu pakai nanya aja. Maaf, kenapa? Itu peci ada semut, ntar bisa bahayain Ustad. Waduh, sombong bener, mentang-mentang punya peci, pakai diangkat-angkat. Bang aja lu. Kan kesian takutan Ustad ngapa-ngapa kan perlu saya mengingatkan sebagai asisten. Sombong amat jadi asisten ini. Sekali waktu ada seorang ibu ke pasar. Duit di dompet tinggal 200 ribunya. Dicopet, teriak, ada polisi, lapor nggak? Pak polisi, duit saya. Ada seorang Jeffrey, sholat subuhnya kesiangan, bahkan benar-benar bablas. Lapor ke Ustadz nggak? Ustadz, tadi pagi subuh iman saya dirampok sama setan. Nggak ada. Nggak ada yang cerita iman dirampok tuh, nggak ada. Rata-rata duit aja, harta aja yang rata-rata. Lihat orang jaga uang pak, pakai mobil anti peluru. Di dalamnya ada orang bersenjata. Seharusnya seperti itulah kita menjaga iman yang ada di dalam diri kita. Silahkan kita memiliki dunia, asal kita jangan dimiliki dunia. Kan begitu aja prinsipnya. Wah, hubud dunia. Urusan hubud dunia bukan cuma punya orang yang bukan cuma orang yang punya rumah gede pak. Orang punya kambing satu juga bisa hubud dunia. Gara-gara kambingnya yang hilang, dia cari keliling muter-muter. Asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Hubud dunia nggak gara-gara kambing satu? Kan begitu. Kalau semua hartanya bisa dijadikan sebagai sebuah alat atau kendaraan dekat dengan Allah, mafi muskilah, no problemo. Sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang tak kau singgah.